Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Enam pelaku pembacokan terhadap 2 orang korbannya di jalur bypass Pariaman ditangkap polisi. Kasih Intel Kejari Padang mengungkapkan, Kejaksaan Negeri Padang akan menetapkan tersangka penyalahgunaan dana mahasiswa Universitas Andalas senilai lebih dari setengah miliar rupiah. Diduga kampanyekan anaknya di rumah dinas, Bupati Pasaman Barat Ham Suwardi dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu Pasaman Barat. Tak butuh waktu lama, satu persatu pelaku pembacokan di Jalan Bypass Pariaman pada Minggu dini hari diringkus polisi. Meski mengalami kesulitan karena kurangnya informasi kejadian, ke-6 tersangka ditangkap secara terpisah di daerah Lubuk Alung dan Sintoga, Kabupaten Padang Pariaman pada Rabu dini hari. Mirisnya, 4 dari 6 pelaku ini masih di bawah umur. Meski berupaya mengelak saat ditangkap, petugas tak mau percaya dan tetap membawa mereka ke Mapolres Pariaman. Polisi juga berhasil menyita barang bukti, 3 buah parang yang digunakan untuk membacok korban. Ke-6 pelaku yang tergabung dalam geng motor anak petarung ini sangat meresahkan warga Pariaman karena sering berkeliaran di malam hari dan tak jarang melukai korbannya, terutama terhadap anak-anak yang tengah berada di tempat yang sepi. Mereka ini sebenarnya sudah sangat meresahkan masyarakat, terutama masyarakat Kota Pariaman. Jadi setiap malam minggu atau malam-malam mereka datang ke Kota Pariaman membawa sajam seperti ini dengan mengendarai sepeda motor bersama-sama dengan kawan yang lain. Kemudian apabila melihat anak-anak, mungkin di usia anak-anak yang sedang di jalan atau pakai motor, langsung mereka kejar. Hasil pemeriksaan terungkap, ada 5 anggota geng petarung ini yang masih berkeliaran dan saat ini tengah diburu polisi karena petugas telah mengantongi identitas mereka. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Kejaksaan Negeri Padang akan menetapkan tersangka penyalahgunaan dana kemahasiswaan senilai lebih dari 600 juta rupiah. Kasih Intel Kejari Padang mengungkapkan, saat ini pihaknya sedang menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan untuk kepentingan penyidikan kasus dugaan penyelewengan anggaran kemahasiswaan Universitas Andalas yang tengah dilakukan. Hasil audit diperlukan bagi tim penyidik untuk menentukan berapa jumlah kerugian negara yang timbul akibat perkara itu. Kasih Intel juga mengatakan, sebelumnya terkait perkara itu, Universitas Andalas telah melakukan audit secara internal dan menemukan dana sebesar 613 juta rupiah yang tidak bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya. Sembari menunggu hasil audit, tim penyidik kejaksaan juga terus mengumpulkan bukti-bukti serta saksi yang diperlukan dalam perkara itu. Kejaksaan Negeri telah meminta keterangan kepada 23 saksi yang terdiri dari mahasiswa, dosen, hingga rektor. Kasus ini berawal ketika Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Andalas menggelar aksi unjuk rasa mempertanyakan penggunaan dana kemahasiswaan pada awal tahun 2023 lalu. Untuk sementara saksi yang telah kita periksa lebih kurang 23 orang saksi. Nanti kita juga sudah koordinasi dengan pihak BPKP untuk mencari mengumpulkan barang bukti mengenai kerugian keuangan negara di samping yang telah ditemukan oleh SPI, Satuan Pengawas Internal Universitas Andalas. Dalam proses penyidikan yang sedang berjalan, pihak Kejaksaan Negeri Padang menemukan adanya tindakan oknum yang mengalihkan anggaran kemahasiswaan UNAN secara sepihak dan untuk penggunaan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.
Robiha melaporkan dari Padang. Seorang warga didampingi 3 kuasa hukumnya melaporkan Bupati Pasaman Barat ke Badan Pengawas Pemilu Pasaman Barat berikut dengan bukti video rekaman. Pelapor menduga adanya pidana pemilu yang dilakukan Bupati Pasaman Barat karena mengajak ASN dan wali nagari untuk memilih salah satu calon legislatif yang diduga adalah anak bupati. Dalam video rekaman yang direkam pada tanggal 10 Januari lalu, Bupati Pasaman Barat di rumah dinasnya mengarahkan pemilihan ke salah satu calon anggota DPR RI. Pertemuan itu dihadiri oleh camat dan wali nagari se-Pasaman Barat. Aksi sang bupati ini direkam oleh salah seorang peserta dan menyebar di media sosial. Tindak pidana pemilu yang kita duga sesuai dengan bukti yang kita peroleh itu video adanya pengumpulan wali nagari, camat di aula rumah dinas Bupati Pasaman Barat. Ya pada intinya kita melihat video yang ada itu untuk menghimbau atau untuk memilih gitu. Komisioner Bawaslu membenarkan adanya laporan warga yang masuk ke Bawaslu Pasaman Barat. Petugas Bawaslu juga sudah memproses laporan serta melakukan kajian awal. Bawaslu juga telah melakukan rapat pleno dan meregister laporan itu. Menerima laporan dari salah satu masyarakat, sudah kita proses dan juga sesudah kita terima ada kajian awal dari Bawaslu dalam mempelajari menelaah apakah dugaan pelanggaran ini kalau termasuk di dalam pelanggaran pemilu. Tahap selanjutnya, Bawaslu juga akan menggelar penegakan hukum terpadu dan akan berkoordinasi untuk mendalami laporan dan bukti-bukti yang ada. Komisioner Bawaslu juga meminta agar ASN tidak terlibat politik praktis. Warga berharap kasus pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh bupati ini diproses lebih lanjut dan tidak hilang di tengah jalan. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Sejak diumumkannya kenaikan status Gunung Merapi oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dari waspada atau level 2 menjadi siaga atau level 3 pada 9 Januari lalu, membuat zona bahaya dari radius 3,5 naik menjadi radius 4,5 km. Setelah Gunung Merapi dinaikkan statusnya menjadi siaga, tim gabungan penanggulangan bencana erupsi Gunung Merapi mulai mendata dan mengevakuasi warga. Tentara, polisi, BPBD, dan tim gabungan lainnya berupaya mengevakuasi warga yang berada di zona bahaya ke tempat yang lebih aman. Seorang penyandang disabilitas terpaksa harus digendong oleh personil Kodim 0304 Agam. Tapi yang terkait dengan ternak, kita masih mengumpulkan data. Di sana kan ada ternaknya seperti sapi, ayam dan sebagainya. Ini salah satu menjadi alasan agak sedikit memberatkan. Tapi kita sampaikan paling tidak yang bermalam yang namanya manusia atau nyawa itu tidak kita kenakan. Silakan besok pagi kalau sekedar memantau ada ternak, ada yang lainnya silakan. Yang terdampak, masyarakat yang terdampak di radius 4,5 km dan sudah kami data terdiri dari 7 rumah, 9 kakak dan 26 jiwa. Untuk arahan pengungsian sampai sekarang masyarakat masih menetap di rumah masing-masing menunggu perintah selanjutnya.
Namun ada warga yang memilih bertahan di rumah pada siang hari dan menginap di rumah saudaranya yang berada jauh dari radius 4,5 km pada malam hari. Mereka berdalih tetap harus menjalankan aktivitas sebagai petani untuk kelangsungan hidup. Mungkin ke sampai Mintuo mungkin. Jaraknya ke bawah mana? Dari 100 meter lebih mungkin. Di kemauan sendiri bisa, tapi di turun tim ada juga gitu. Mungkin kira jam 6 lah mungkin. Kembali ke rumah? Paling pagi jam-jam 6:30 lah antara anak sekolah ya. Tercatat 44 kepala keluarga dengan 158 jiwa terdampak erupsi Gunung Merapi yang bermukim di radius 4,5 km. Mereka tersebar di 4 jorong, yaitu Jorong Limo Kampung Nagari Sungai Pua, Jorong Sarya Ateh, Nagari Sarya, Jorong Batang Silasyah, Nagari Bukit Batabuah, dan Jorong Simpang 3, Nagari Batu Palano. Dina Amrina melaporkan dari Agam.